Perkenalkan, nama saya Sahroni. Saya di sini sebagai mahasiswa Stikes Yarsi Pontianak, prodi NES ya. Jadi ini saya mau melakukan penkes atau pendidikan kesehatan tentang nutrisi pada ibu hamil ya Bu. Ya, kita kontrak waktu dulu selama kurang lebih 30 menit lah, mungkin nggak sampai lah ya. Jadi tujuan penkes ini untuk supaya ibu lebih mengetahui ya pentingnya makanan bergizi pada ibu hamil di awal-awal kehamilan ini ya, apalagi ibu anak pertama. Dan untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan selama masa hamil ya Bu. Kemudian mengetahui dampak kekurangan nutrisi ya, kekurangan gizi pada ibu hamil. Kemudian untuk mengetahui gangguan yang dapat terjadi pada ibu hamil ya. Kemudian mengetahui jenis-jenis makanan pada ibu hamil. Kemudian mengetahui contoh menu sehari-hari pada ibu hamil ibu ya. Nah, jadi ibu, untuk saya tidak perlu menampilkan gambar-gambar, ibu buka di buku ibu hamil ibu itu yang pertama ibu, yang halaman 18 itu ibu pelajari di rumah ya, Nah itu untuk perawatan untuk perawatan sehari-hari ibu hamil ya. Kemudian ibu buka juga, Jadi saya bacakan di sini, nanti ibu boleh bertanya dengan saya. Kalau saya mau jawab, mungkin ibu Bidan Irma bisa membantu ya. Tunggu loh Bu. Kemudian untuk perawatan sehari-hari ibu hamil, ibu mungkin untuk perawatan sehari-hari ibu hanya mandi apa itu segala kan. Untuk pola makan ibu sekarang udah masih itu nggak, masih muntah pagi hari? Makan gimana? Makan mau, udah nggak milih kan? Alhamdulillah Bu, itu bagus ya. Kemudian perhatikan makanan beragam secara proporsional, jadi dengan pola gizi seimbang dan satu porsi lebih banyak daripada sebelum hamil. Artinya ibu di sini kan untuk 2 orang ya, ibu dengan anak. Nah, kemudian minum tablet tambah darah. Ibu ada kan diberi di puskesmas waktu ibu periksa tablet tambah darah? Ada kan, ada. Kemudian menjaga kebersihan diri. Kemudian untuk setiap ibu menjaga kebersihan diri, jangan lupa cuci tangan dengan sabun menggunakan air ya. Kemudian gosok gigi, mandi. Biasanya kan ada ibu hamil tuh yang malas mandi, malas gosok gigi, tapi ibu enggak ya. Alhamdulillah, bagus ya. Kemudian menjaga kebersihan payudara ya, itu harus menangguti Bu sampai melahirkan, jangan sampai payudaranya itu kotor. Nanti itu kan begitu habis melahirkan, kalau ibu menyusui anak itu kan jadi bersih payudaranya ya. Kemudian ganti pakaian setiap hari ya, periksa gigi, kemudian istirahat yang cukup, tidur malam jangan lembur ya, sedikitnya 6 sampai 7 jam kalau malam ya. Siang hari usahakan tidur atau berbaring terlentang selama 1 sampai 2 jam ya. Kemudian yang keempat, ibu baca di sini juga, kemudian bersama suami lakukan stimulasi janin dengan cara ada bagusnya Bu ya, kalau misalnya suami mau dengarkan, mau istilahnya icak-icak itu, kalau bahasa gitu tuh, mau bicara dengan anak itu, itu ya bagus. Sering dilakukan untuk sentuhan, ada sentuhan antara bapak dengan ibu yang berhubungan dengan anaknya Bu ya. Kemudian hubungan suami istri selama hamil boleh dilakukan selama kehamilan sehat, artinya tidak ada gangguan. Nah, tapi itu ya dia ditahan-tahan, kekuatan bapak tahan-tahan sedikit ya. Yang harus dihindari pada ibu selama hamil apa? Kemudian pertama, kerja berat. Di sini jelas Ibu ya, tidak bisa kerja berat seperti mengangkat yang berat-berat itu tidak boleh ya. Usahakan jangan dilakukan karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kan. Kemudian merokok atau terlalu asap rokok. Suami merokok kan di rumah? Tidak, alhamdulillah ya. Usahakan kalau ibu mendekati ada orang yang merokok, menjauh lah ya. Kalau kita mau ngomong istilahnya bapak nggak usah merokok, itu tidak mungkin kan. Kita menjauh hanya itu untuk menjaga kesehatan kita dengan janin di dalam perut kita. Nah gitu.
ya. Kemudian minum minuman yang bersoda itu jangan, seperti Sprite, Coca-Cola, atau sejenisnya yang memiliki kimia itu maksud jangan, ya, jangan diminum. Nah, itu tetap juga itu dampaknya itu ke anak di dalam perut. Nah, itu ya, minum bersoda atau jamu itu kalau dapat nggak usah diminum, ya, minum yang misalnya memang udah diberikan oleh bidan ibu kerja, ya. Makanya ada hal-hal juga yang tidak diinginkan. Karena jamu itu kan kita tidak tahu kandungan apa di dalam jamu itu, kita tidak tahu, hanya dibuat ramuan campur gitu kan. Nah, kemudian tidur terlentang kurang lebih 10 menit pada masa hamil tua, ya. Masa hamil tua ini ibaratnya ibu sudah mencapai 7 bulan ke atas dulu, ya, untuk mengirim kurang oksigen pada janin. Kemudian jangan stres, usahakan jangan stres, jangan terlalu berlebihan. Maksudnya stres itu kan tingkatannya, misalnya kalau banyak pikir, misalnya suami ngaku-ngaku itu jangan terlalu, harus ada cepat ditangani, gitu. Jangan dia akan berlarut-larut, itu juga efeknya ke anak di dalam perut, ya. Nah, yang di sini jelas nih, ibu hamil minum obat tanpa resep dokter itu jangan, ya. Apabila itu jangan dilakukan. Itu dampaknya itu tetap ujung-ujungnya kalau begitu orang tua bisa nahan. Kalau anak kecil di dalam perut itu kan tak bisa, karena obat-obat yang itu. Kemudian porsi makan dan minum pada ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Kemudian nasi atau makanan pokok. Nah, kalau ibu kan udah trimester kedua, berarti 4 bulan. Kalau trimester itu kan artinya 3. Berarti kan 1, 2, 3 itu trimester pertama. Kalau ibu ini udah masuk 4 bulan, ya, berarti trimester kedua. Nah, ini di sini jelas, ini 6 porsi. 6 porsi ini per hari, ya Bu Irma? Per hari, ya Bu, ya, per hari. Intinya menunya itu tambahan, ya Bang. Nah, dalam satu piring itu ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah kan, tambahan lagi kan. Nah, di sini Ibu, ini jangan salah, jangan banyak persepsi kita Ya, kalau lauk itu ya. juga sayur. Benar, lauk Ibu di sejenisnya ikan itu lauk, ya, daging itu lauk. Kalau sayur itu ya jenis sayur-sayuran, Ibu ngerti kan, sawi, kangkung, manis, apa itu jenis sayuran, ya. Kalau misalnya memang apa ekonominya ada rezeki, sekali-sekali beli buah, makan buah, ya, itu vitaminnya kan sering bagus. Buah lokal, Pak, ya. Karena anak itu tuh memang dasar dipinta ke depannya pun tergantung dari pola makan kita juga, Bu. Ya, makan vitamin dengan lengkap dengan makan protein ini itu ke depannya. Ngaku anak orang nelayan itu kebanyakan pintar karena anaknya sering makan yang mengandung protein. Ikan itu banyak kandungan protein yang memicu orang itu menjadi pintar. Nah, ini mulai sini protein hewani kan seperti ikan, telur, ayam dan lainnya. Di sini kan jelasnya ikan, ini kan 4 porsi ikan ini artinya ini misalnya itu 4 ekor atau gimana ini telur Pilihan. pilihannya mau telur makan pun sekarang udah nggak milih. Nah, inilah kesempatannya memasukkan nutrisi yang baik untuk anak itu di saat nggak milih juga. Ayah istri saya sekarang ini kok 3 bulan alamak kok tiap hari wak makan milih. Nah, gitu bah. Kemudian protein nabati ini seperti tahu, tempe itu bagus, ya, bagus. Jangan banyak makanan yang instan. Mie kalau dapat dikurangi, banyak dikurangi. Karena ada juga penelitian sekarang Ibu, kenapa pasangan usia muda sekarang itu tidak mudah hamil. Karena dari kecil itu udah sering dimasuki makanan-makanan yang mengandung zat kimia. Itu hasil penelitian terbaru. Jadi jangan lupa tahu, tempe itu bagus, itu protein juga, itu protein nabati namanya dari buah-buah, dari kacang-kacangan. Nah, gitu ya. Kemudian sayur-sayuran, di sini jelas sayur 4 porsi. Usahakan makan itu lebih banyak, ya, supaya vitamin lebih banyak masuk, ya. Itu kemudian buah, ini jelas nih buah itu buah apa saja, dan buah-buahan yang kira-kira kata orang yang nggak boleh ditanyakan dulu ke bidannya, boleh nggak makan buah ini? Kalau mungkin buah nanas muda, mungkin nggak boleh bahan ini kan. Kemudian
minyak atau lemak. Nah, lemak termasuk santan digunakan pengolahan makan goreng ditumis sampai masuk dengan santan. Ini boleh Bu ya? Kalau Boleh. santan boleh aja. Kemudian gula boleh pokoknya makan untuk ibu hamil. Kemudian untuk yang selanjutnya aktivitas fisik dan latihan fisik. Ibu hamil yang sehat akan melakukan aktivitas sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan keamanan janin yang dikandungnya. Nah, itu artinya ibu kalau melakukan kegiatan sehari ini jangan terlalu capek, ya, jangan terlalu letih. Nah, ini juga jadi tetap letih karena apa ibunya letih, anak tak letih kan dia. Nah, suami membantu istri yang sedang hamil untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya. Ini suami siaga namanya. Kalau macam saya berarti siaga Bu, saya masak kayu untuk istri. Jadi aktivitas dilakukan 30 menit dengan aktivitas ringan. Kita sedang mengerjakan gerakan yang membahayakan seperti mengangkat benda-benda berat, jongkok. Nah, jongkok ini tidak boleh. Jongkok tidak boleh. Jadi, kalau bisa ada aktivitas senam ibu hamil lagi. Kalau biasa kegiatan dalam kegiatan apa namanya kelas ibu tuh biasanya ada senam ibu hamil. Kalau misalnya pas ada mungkin kalau untuk bulan ini tidak ada. Udah habis dah, tahun Habis, depan lagi. Misalkan kalau ada 3 kelas ibu tinggal di mana? Awas bangun kalau ada kelas ibu. Ada di sana ya? Aduh. Ada kelas ibu hamil ikuti ya. Ikuti nanti di situ ada senam ibu hamil. Itu semuanya Bu dilakukan program-program itu untuk mempermudah untuk menjaga kesehatan ibu selama ibu hamil dan